orang Farisi, lain. kan begitu. Saya Jadi, berbicara tentang kata kamu aja, kamu berat. Apa tujuanmu? Udah saya Apa tujuanmu? bilang bahwa Apa murid tujuanmu? Yesus. Tujuanmu apa? Untuk menyesatkan orang lain. Jelas-jelas kata kamu di situ untuk murid Yesus. Kenapa larinya kemana-mana? Apa bukan hanya tujuannya? murid Yesus, Bang. Tuh, dari Bukan mana hanya kamu murid dapat Yesus. ilmu? Dari mana kau dapat ilmu? Mana datamu kalau bukan hanya murid Yesus? Mana datamu? Nggak ada kan? Kau hanya membantu iblis untuk Di situ menyesatkan kan ada orang. banyak, Bang, murid-murid Yesus. Di mana Orang-orang Farisi dalilnya? juga loh. Oke, silakan tunjukkan dalilnya. Silakan. Intinya, Bang, Intinya, maksud Tuhan Yesus itu kan waspada kepada intinya misi-misi palsu, nabi-nabi palsu. telur bebek japo. Sudah tidak zaman lagi Nggak kita ada nabi palsu inti-intinya yang tanpa datang, dalil. Bang. Nggak. Sudah tidak ada lagi masa sekarang ini untuk berbohong dan berdusta. Sekarang orang Islam itu sudah ada nabi pintar, palsu, tidak Bang, bisa yang lagi kalian tipu. Tidak bisa lagi umat Islam kalian tipu, nggak bisa. Nggak bisa lagi umat Islam kalian tipu. Paham? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kenapa Anda kemudian membiaskan kepada orang lain? Kenapa? Karena kamu tidak mau ketahuan kalau kalianlah pengikut nabi palsu tersebut. Parah kali. Inilah kalian. Berat kan? Ya berat. Makanya. Aduh, ayolah Kristen yang pinter. Jadi titik poin yang disampaikan Bang Zuma kepadamu itu merujuk kepada siapa? Nah. Jadi ketika Yesus bilang di Matius 7 itu audiennya siapa? Harusnya paham dulu sampai situ. Kalau sudah paham, bisa lanjut diskusinya. Oke. Izin Pak David, selamat malam. Kristen ini kayaknya. Malam. Silakan Pak, silakan. Mungkin sudah mendengarkan ya paparan yang disampaikan oleh Bang Zuma. Silakan Pak David. Ya. Iya, silakan. Mau nanya yang bebas apa tentang judul ini? Kita fokus terhadap topik dulu supaya kita bisa mencapai titik temu. Teman-teman paham di bawah dan tercerahkan. Oh, itu teleponnya diangkat dulu, Pak. Ada Bang Kris, selamat malam, Pak Pendeta Kris. Ini Pak Pendeta ini. Tapi nggak mau jujur. Malam, maaf saya bukan pendeta. Iya, Saya hanya nggak apa-apa. menanggapi semua tadi ya soal Paulus itu yang datang kepada murid-murid. Kalau saya perhatikan Kisah Rasul 9 ya, Paulus itu semula kan penganiaya Kristen, kemudian bertobat ya. Ketika ia ketemu Yesus, Yesus pertemukan Paulus dengan murid-muridnya. Dan mereka tidak mau karena mereka tahu dia itu penganiaya orang Kristen. Bahkan mendapatkan surat sah untuk mencari orang Kristen. Tapi kan dia ketemu dengan Yesus di Kejadian Kisah 9 ayat 5 ya dan seterusnya. Dan kemudian Yesus mengatakan, terimalah orang ini, dia akan kupakai untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Nah berarti sah ya dari Yesus dia dipertemukan dengan murid-murid. Bukan dia datang sebagai serigala yang bermulut domba itu. Jadi jangan kita seenaknya menafsir kitab ini, karena di Kisah Para Rasul dijelaskan bagaimana Paulus menjadi pengikut Kristus, digabungkan dengan murid-murid, dan kemudian dia mengabarkan Injil dan bahkan sampai mati demi Kristus. Nah, jadi kalau kita mengatakan dia itu serigala bermulut domba, itu pendapat Suma. Ya. Ini kitab Kristen ya, kitab kami. Jadi jangan sembarang kita menyimpulkan. Oke, udah dapat poinnya Pak, udah dapat. Ya, silakan. Jadi itu hanya pandangan ngawur Bang Zuma menurut Bro Kris Tawal. Tafadhol, Gurunda. Iya, baik. Kembali dulu Pak. Nasihat Yesusnya apa? Jadi jangan Anda kemudian menghakimi tanpa Anda mendudukkan
nasihat Yesus, karena Yesus itu pengikutnya nggak ada Kristen, pengikutnya bukan Kristen, pengikutnya bukan orang Roma, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan orang Advent. Kalian aja yang kemudian SKSD, kalian tidak dikenali oleh Yesus. Jadi kita dudukkan dulu Yesus ini siapa dan bagaimana dia menasihati murid-muridnya. Islam bukan murid Yesus, Kristen apalagi. Kita sama-sama bukan pengikut Yesus. Tapi di antara Islam dan Kristen, Kristenlah yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut. Mari saya buktikan kepada saudara, sederhana. Matius 7:15, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Saya ingin kejujuran saudara dulu. Kamu di situ siapa? Murid-murid Yesus. Nabi palsunya datang kepada siapa? Nabi palsu datang kepada murid-murid. Itu tahun berapa? Angkatan berapa? Abad berapa? Tidak dicatat tahun berapa. Iya, menurut saudara secara logika murid Yesus hidup abad keberapa? Masih di abad pertama. Abad pertama. Berarti nabi palsunya abad pertama. Jangan katakan itu nabi palsu di abad pertama. Karena Anda mengarah ke Paulus. Jadi inilah sakitnya, inilah penyakitnya Kristen. Ini kan tidak juga disebutkan kalau nama Paulus adalah nabi palsu. Memang nggak kan? disebutkan. Paulus juga tidak menyebutkan hanya itu. Melihat ciri-ciri nabi palsu. Bukan. Apa? Saya kembalikan kepada saudara. Murid Yesus yang mendapatkan nasihat hidup di abad pertama. Nabi palsunya hidup di abad pertama. Pertanyaan saya kepada saudara. Siapa orang Farisi yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi dan menjadikan pengikutnya sebagai orang neraka? Itu siapa? Paulus itu mengajar keluar, bukan menjadikan orang jadi orang neraka. Kan nabi palsu juga. Yesus saudara, saya tidak menyebut Paulus. Pada saya tidak akhir menyebut zaman Paulus. akan muncul nabi palsu. Jadi saya bukan tidak hanya menyebut di saat Paulus. itu. Saya tidak menyebut Paulus. Saya tidak menyebut. Saya hanya mengatakan siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus. Setelah dia mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, itu siapa? Ya Paulus yang ketemu murid-murid. Paulus. Tapi berdasarkan perintah Yesus untuk ketemu muridnya. Nah ini dari mana Anda mengatakan itu perintah Yesus? Itu di kisah para rasul tadi. Nah justru Yesus Terimalah mengatakan dia. Kan ketemu Ananias. Terimalah dia. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Bang Suma, Yesus mempertemukan bukan Paulus yang datang, tapi Yesus bawa ketemu Ananias. Kemudian mereka takut karena dia penganiaya. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Terimalah dia, karena orang ini akan kupakai. Jadi kalau itu kata-kata Yesus untuk murid-muridnya, bukan Paulus yang menawarkan diri, aku bergabung dengan kamu. Saudara, sekali lagi coba perhatikan tulisan di Kisah Rasul, bagaimana riwayat Paulus menjadi murid Yesus. Sekarang begini, ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Nasihat ini apakah termasuk untuk Paulus agar hati-hati atau tidak? Paulus tidak mengajarkan Yesus di sana sini, enggak. Yang ditemui di Damsyik siapa? Lah kalau itu memang Yesus ketemu dia. Nah justru itu yang harus muridnya harus hati-hati. Loh, jangan salah kita mencocokkan seakan Paulus yang dinubuatkan. Lalu siapa yang datang kepada murid Yesus? Kok akhir zaman? Banyak orang bernubuat dalam nama Yesus. Enggak ada akhir zaman dicerita di situ, enggak ada. Coba Yesus ayatnya yang lain. Sabar dulu. Yesus menasihati muridnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, jangan kamu percaya. Kamu di situ siapa? Iya, murid-murid Yesus. Nah, berarti murid-murid Yesus
akan mendapati orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Nah, pertanyaannya, itu harus tergenapi atau tidak? Di mana itu digenapi? Bisakah? Lah, kalau tidak digenapi berarti Yesus berbohong. Kan saat ini juga banyak orang yang berbuat menyembuhkan dan lain-lain itu juga pakai nama Yesus. Ya, itu kan buah dari nabi palsu yang tadi. Itu buahnya. Itu Tapi buah dari Paulus nabi ini palsu yang tadi. Paulus tidak menunjukkan ciri-ciri yang dinubuatkan oleh Yesus itu. Bagaimana tidak, saudara? Dia yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan gurunya mereka di padang gurun. Kalau hanya kata padang gurun yang Anda ambil untuk menyatakan bahwa Pauluslah itu di padang gurun, ya, kan banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi yang mereka ajarkan Injil lain. Tidak meriwayatkan Yesus lahir, mati, dan bangkit. Tapi Paulus menceritakan bahwa memang benar Yesus pernah lahir, mati, dan bangkit. Nah, kalau ajaran lain yang selain mati, dan bangkit itulah kepalsuan. Tidak Itu ada di ajaran itu. kalian itu. Nggak ada ciri-ciri itu disebutkan, saudara. Jangan Anda bikin standar Coba beda kalau dengan Anda Yesus. baca tulisan Rasul Silakan. Paulus dan semuanya Ya, Paulus. menjelaskan tentang Ya. apa makna Yesus mati dan bangkit. Nggak Nah, ada berarti jurus itu. Nggak. Kalau Kenapa? Injil Kenapa lari lain, situ? ya, kalau Kenapa Injil lari ke situ? lain, kan Paulus ada tulisannya. Kalau ada yang bicara tentang Injil lain, itu adalah nabi palsu. Itu kata Paulus kan. Dengan kata lain, Paulus sedang mengatakan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu adalah kitab Injil palsu. Karena Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes bukan Paulus yang mengajarkan. Sedangkan Paulus mengatakan, jika ada yang mengajarkan kepadamu Injil lain selain daripada Injil yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Berarti dia sedang mengutuk Injil-Injil yang lain yang Anda pakai. Kan lucu. Tapi saya tidak sedang membahas itu, saudara. Kita sedang membahas tentang apa? Tentang nabi palsu yang datang kepada murid Yesus di abad pertama, mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun. Ketika dia ke Damsyik, Paulus mengaku didatangi Kristus. Ketika dia di dalam bilik penjara, dia mengaku bertemu dengan Kristus. Tergenapi apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Itu satu. Yang kedua, menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya bergelar Yesus Kristus. Di Berarti mana ada dia dua itu, bergelar Bang. Yesus Kristus? Hah? Di mana ayatnya dia bergelar Yesus palsu? Paulus bergelar Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tetot. Berarti ada dua Kristus itu. Sebab Ada banyak dua orang Kristus. akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah Paulus mengaku Mesias? Bukan Paulusnya yang mengaku Mesias. Paulus ini nabi yang diutus oleh Mesias palsu. Itu maksudnya. Seperti itu maksud Anda. Ya, makanya Yesus Ya, mengatakan. itu pendapat Anda, ya. Loh, itu Yesus mengatakan di data nomor 23-nya kok. Jadi apabila ada orang, satu, berkata ada Mesias di sana. Dua, ada orang yang berkata ada Mesias. Berarti ada dua oknum. Yang pertama adalah orang yang mengaku melihat Mesias. Yang kedua, ada Mesias yang dilihat oleh orang yang mengaku tadi. Dua oknum. Makanya dikatakan dalam data 24-nya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dua oknum. Jadi ada yang mengaku melihat Mesias, ada yang sebagai Mesias yang dilihat. Berarti Mesias palsu memperlihatkan dirinya kepada si nabi palsu. Itu maksudnya tuh.
Ya udah, itu menurut pendapat Anda. Tapi Itu bagi kami menurut Kristen, pendapat Yesus. bagi Kristen kami Enggak mengakui urus. bahwa yang ketemu Paulus Enggak urus. adalah bukan Mesias palsu. Enggak urus Ya, dengan jadi Kristen. jangan Enggak urus. menyimpulkan Alkitab berdasarkan Saya pemikiran kalian. menyimpulkan ucapan Yesusnya, bukan pikiran saya. Yesus berpesan kepada muridnya. Tadi di awal saya katakan, saudara, Anda bukan pengikut Yesus. Anda hanya menggunakan nama Yesus biar Anda itu seakan-akan pengikut. Bukan. Tak ada hubungannya Kristen dengan Katolik. Ingat, Kristen pertama yang paling pertama adalah Katolik. Yesus tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, agama Kristen itu munculnya di Antioquia, di Turki. Yesus tak mengenal itu. Jadi jangan Anda SKSD sama Yesus. Jadi Yesusnya berpesan kepada muridnya Bani Israel, apabila ada manusia berkata ada Mesias di sini, artinya manusia ini melihat Mesias. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Berarti Mesias yang datang kepada orang tersebut Mesias palsu. Karena perintahnya jangan kau percaya. Berarti yang datang Mesias palsu kepada orang tersebut. Lalu ngebedain palsu sama aslinya gimana? Nah, membedakan antara asli dan yang bukan jelas. Yesus mengajarkan hukum Taurat. Yang palsu mengajarkan meninggalkan hukum Taurat. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Yang palsu mengajarkan dirinya Tuhan. Yesus yang asli mengajarkan dirinya bukan manusia. Beda. Paulus berkata di dalam Galatia 1 nomor 1, menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Aku telah mengatakannya kepadamu, Injil yang aku terima bukan Injil manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Kristus Yesus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Inilah yang harus diwaspadai. Sedangkan Yesus datang, konon ceritanya di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan. Maria melahirkan manusia. Yusuf punya anak tiri, anak manusia. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus yang bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Tapi saudara Kristen tidak sadar itu. Karena selama ini Anda menganggap pengikut Kristus. Anda berpikir yang Anda ikuti anak Maria. Bukan. Yang Anda ikuti itu adalah Kristus lain yang datang di padang gurun, yang keluar dari kubur, yang mengajarkan agar seluruh manusia menjadi pengikutnya. Tuh. Itu saudara David. Silakan. Oke, selamat malam Pak. Cuma malam. Jadi kita luruskan saja dulu ini Pak. Nabi dan Rasul itu berbeda Pak. Yes. Tidak sama itu Rasul dengan Nabi. Sedangkan ayat yang di sini ini kan mengatakan Nabi Pak. Nabi-nabi palsu kan. Baik. Paulus itu bukan Nabi. Oke. Kalau Nabi itu kan bernubuat. Perjanjian lama. Kalau Rasul itu kan murid-murid Yesus. Diutus oleh Yesus. Baik. Jadi berbeda yang Bapak bilang. Kalau Nabi setelah, kan Yesus sudah bilang setelah aku kan tidak ada lagi. Seperti aku. Kalau ada itu Nabi palsu Pak. Itu saja saya meluruskan. Jadi jangan sama Yesus Nabi itu Muhammad Nabi. Sabar. Anda tunggu dulu teman-teman. Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di Antioquia ada beberapa nabi. Berarti Anda mengatakan Paulus nabi palsu. Bagus. Terima kasih. Paulus bukan nabi, Pak. Dia rasul. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ Paulus disebut nabi. Itu disebut, tapi dia bukan nabi, Pak. Dia rasul. Pernahkah dia bernubuat, Pak? Kalau nabi itu kan harus bernubuat. Itu dalil kitabmu sendiri loh. Di mana? Coba Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Jelas-jelas pendiri agama disebut nabi di situ kok.
Nah, inilah Kisah 13 Kristen. ayat 1 ya. Percaya saja, tidak pernah belajar Bible. Tuh. Di Nabi. situ kan tidak ada Itu apa? Paulus. Lah itu apa itu? Itu siapa itu? Siapa itu? Bom-bom. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Bentar ya. Kisah para Rasul 13 nomor 1, Pak. Saulus itu nabi. iya. Tidak ada pada waktu itu. Tapi iya. Kisah Rasul 13 nomor 1, apa di situ disebut nabi-nabi palsu? Mati meja. Paulus ini disebut nabi yang mana yang nabi? Yesus atau Paulus? Iya, tapi dia bukan nabi palsu. Oh, berarti Karena Anda dia sudah mengakui. bernubuat. Berarti Anda sudah mengakui Dia bahwa ber- Paulus itu nabi. Dia bernubuat kenapa? Kalau bernubuat itu berarti nabi sesuai dengan Ulangan Berarti 18 Anda ayat sudah 22. mengakui bahwa dia nabi. Dia memang nabi. Begitu saudara Jeset. Saulus itu Karena- nabi. Iya, karena dia Betul. punya nubuatan di Tesalonika tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Jadi Gitu syarat saudara. seorang nabi ya, syarat seorang nabi Ulangan 18 ayat 22. Tapi kan tidak pernah disebutkan bahwa dia nabi. Iya, beribut Iya, lah kalian. memang tidak. Bertengkar Tapi lah kalian. ini ada. Dia bisa dibilang Dia nabi rasul, kenapa? Ya. Ini Iya, lagi. rasul juga nabi. Coba saya baca Ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itu perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, jangan gentar kepadanya. Apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi atau pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda dan mujizat. Jadi Paulus itu bisa dibilang nabi karena apa? Dia juga bisa berbuat mujizat ya, menyembuhkan orang sakit dan dia bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi gitu, saudara. kalau Paulus dia katakan nabi palsu ya terserah Pak Suma ya. Kalau Suma mengatakan dia nabi palsu itu versi Suma, tapi kita Kristen kan tidak menganggap Paulus sebagai nabi palsu. Iya, karena Anda pengikutnya, gitu. Kami pengikut Kristus karena jasa Paulus. Begitu sekali lagi tepuk tangan. Jadi dengarkan teman-teman. Kami pengikut Kristus karena jasa Paulus. Berarti memang betul yang ditemui Paulus itu adalah Kristus palsu. Gitu. Itu salah. Kok salah? Apanya yang salah? Memang itu sekarang- Islam tidak boleh membenarkan itu. Kalau Islam enggak. membenarkan itu, Sekarang seperti begini. salib dan semuanya itu berarti kamu sekarang dusta begini. Quranmu. Sekarang begini, Wajar saudara. kalau kamu tidak mengerti, tidak mau terima. Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Kalau kamu tidak percaya dengan Alkitab itu betul, Pak. Karena kamu Islam. Maria Kalau kamu melahirkan percaya, manusia kamu atau bukan menista manusia? Al-Quran. Mulai ngaco. Mulai bicara Yang sendiri. dilahirkan Maria ya manusia. Karena Yang datang dia kepada memang Paulus manusia menjalani atau bukan proses manusia? Manusia. Yang datang manusia kepada juga Paulus. Manusia atau bukan manusia? Bukanlah Yang penglihatan. datang kepada Paulus ya, kalau Yesus sudah naik ke surga, kemudian berbicara pada Paulus, berarti dia sudah kembali pada posisinya semula sebagai Tuhan. Mati meja. Kan Yesus itu keluar dari diri Begitu Allah. Yang kita parahnya. sebut Allah itu adalah Tuhan. Nah, Begitu kalau Yesus parahnya, sudah coba. kembali kepada Bapa dan dia menampakkan diri kepada Paulus, itu sudah kembali pada posisinya semula. Oke, baik. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya tanda kedatangannya yang kedua, dia datang kepada sebagai Paulus, manusia atau bukan manusia? Kedatangannya yang kedua kali nanti dia ketemu Paulus dalam proses menampakkan diri, bukan kedatangannya yang kedua kali akan kiamat, itu nanti. Jadi nasihat Yesus, apa Yesus katakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya, sebab kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kalau aku yang datang, kalau bukan aku yang datang, tidak diikuti tanda-tanda itu, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kan ada saksinya yang lihat. Jadi Suma, kalau berbicara kedatangan dengan melalui penglihatan itu beda. Karena kalau Allah menyatakan sesuatu bisa lewat mimpi, Ulangan 13 ayat 1 sampai 4 ya.
Kalau Allah itu menyatakan sesuatu bisa lewat mimpi, dan Menurut bisa juga Yesus, yang harus diwaspadai adalah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Sebab kalau aku yang datang seperti kilat yang menyambar dari memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Di mana tertulis Juma? Matius Tidak benar 24 nomor pengajarannya, 27. oke. Tapi kan Paulus itu dia mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Apa yang benar diajarkan dari Paulus itu? Apa yang benar? Apanya yang benar? Apanya yang benar? Ya memang kamu harus bilang tidak benar. Kalau kamu bilang benar, Enggak, sekarang kamu bukan standarnya Islam lagi. Yesus, jangan standarnya saya. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, sabar saudara. Sabar. Jangan terlalu banyak makan coto. Menurut Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Dua-duanya. Nenekmu kiper. Di mana ku sendapa itu dua-duanya? Yesus mengatakan, Dia kan memang dirinya utusan dan dia dua Tuhan. di mana kau dapatkan ilmu Yesus itu Tuhan? Yang utusan itu anak Maria, yang Tuhan itu yang datang kepada Paulus. Dua oknum yang berbeda. Apa bilang? Loh, iblis datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6. Apa kata iblis? Yesus, kalau kau tuhankan aku, kalau kau sembah aku, maka segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang kehendaki. Itu kan kata iblis. Iblis mencoba dia menjebak Yesus itu. Nah sekarang permasalahannya adalah siapa yang mau disembah? Siapa yang mau dituhankan? Yesus atau iblis? Kok iblis yang dituhankan? Saya ulang lagi, siapa yang mau disembah? Iblis atau Yesus? Nangis. Kok aneh? Ayolah, jangan sombong terhadap Masa kebenaran. pertanyaanmu yang Saudara, pasti Yesus lah, masa iblis? di mana Yesus mau disembah? Di mana? Tunjukkan ke saya. Yang itu yang dibilang Pak, yang suka minta-minta disembah itu cuma iblis. Kalau Tuhan tidak pernah minta-minta disembah. Lah. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Saya katakan, dengarkan saya saudaraku, dengar. Saya katakan, Tidak pernah. saya katakan kepada saudara, dengar. Saya katakan kepada saudara, menurut Yesus, manusia bisa memperoleh hidup kekal dengan cara apa? Mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Apa jawaban saudara? Mengenal dirinya utusan dan mengenal dirinya Tuhan. Nah itu kutanya samamu. Kalau begitu, Yesus minta disembah dong. Kalau dia harus dikenal sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu berarti harus disembah. Tuhan itu pasti meminta untuk disembah, itu pasti. Nah sekarang Anda mengatakan, Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan, berarti Yesus ingin disembah, betul? Di mana Yesus minta disembah? Nggak ada. Tidak ada, tapi di mana Yesus minta tidak disembah? Lah, Yesus nomor 17, Yohanes 17. Ya, di mana dia minta tidak disembah? Kenalilah Tuhanmu. Dia pernah Kenali Tuhanmu melarang sebagai... untuk disembah. Saudara, bom-bom juga tidak pernah melarang disembah, paham? Bukan berarti bom-bom tidak pernah melarang dirinya. Bukan berarti bom-bom melarang dirinya untuk disembah, berarti dia itu Tuhan. Yesusnya mengajarkan pada saat dicobai, apa kata Yesus? Hanya kepada Allah saja engkau mengabdi, hanya kepada dia saja engkau menyembah. Yesus mempraktekkan dirinya untuk menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah Tuhan yang aku kenal. Yesus aja menyembah. Kalau di Al-Quran itu Bang, emang ada perintah sembahlah Allah itu. Ani abudullah, Gimana ayatnya? Rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20. Sabar dulu saudara, sabar dulu. Yohanes 20, Yesus mengajarkan kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka Yesus. Tadi Juma bilang yang bertemu dengan Paulus itu adalah Kristus palsu. Iya, betul. Dasar Bang Juma apa ya?
Kata Yesus satu. Bagus pertanyaanmu. Dalam Yohanes 16 nomor 7. Baca dalil, Bung. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi supaya dia datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, menurut Yesus siapa? Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Roh kebenaran ya, roh kebenaran. Itu Yesus yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus? Yesus. Nah, kan terjawab Suma toh. nggak bisa Jangan selalu membedakan, menuduh saya. menampakkan, Jangan selalu menampakkan menuduh Suma. diri, Jangan selalu menuduh Suma. menampakkan Yesus- diri dengan kedatangan Yesus itu beda. Yesus berkali-kali Yesus menampakkan mengatakan- diri Bang Juma, Itu kepada tafsiran. ada yang murid-muridnya. salah dari Bang Juma Itu pemahamannya tafsiran ya. saudara, Saya saudara Kristin. Karena Anda pengikut yang Kristus dikatakan yang kan ada di padang Mesias gurun. palsu, Bang Juma. Iya saudara, Mesias palsu. dengarkan saya dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia, Yesus atau bukan Yesus? Mesias palsu dikatakan. Sabar. Jadi Yohanes Mesias ini kan orang, merujuk kepada orang yang diurapi. Sementara Paulus yang ketemu dengan Paulus itu kan dalam bentuk roh, dia bentuk cahaya. Jadi berbeda itu, Bang Juma. Iya, menampakkan diri beda dengan kedatangan kedua Beda. kali. Mesias kan orang yang diurapi gitu loh. orang yang diurapi. Nah, jadi yang datang kepada Paulus Kristus atau bukan? Bukan Yesus yang Mesias. menampakkan Loh, diri. Yesus dalam roh. Paulus sendiri Ya. mengatakan Dalam bertemu roh. dengan Kristus. Gimana ceritanya orang ini? Berbeda Bang Juma. Kan yang dikatakan di Matius 28 tadi, 24 tadi ya yang Bang Juma, kan Mesias dikatakan. Artinya orang yang diurapi, artinya tidak ada lagi selain Yesus yang datang dalam bentuk Mesias, yang dikatakan Mesias. Nah, sementara si Paulus ketemu dengan cahaya. Itu bukan Kristus. Yang mengaku Kristus. Ya, Itu dia bukan Kristus. roh- Yesus. roh Tapi bukan Kristus, dalam ya. bentuk. Dia bukan Mesias lagi disebut di sana. Berbentuk cahaya. Dia Roh bukan Kristus ya. Dia bukan roh, Bang Juma. Ya, Roh Kristus ya. Satu. Maju lebih Dia dulu. bukan orang. Jadi supaya dipahami, nah, kedatangan Yesus yang kedua pun Parah. dia dalam bentuk tubuh kemuliaan. Aduh, parah. Ayolah teman-teman, Gitu kita loh. berdiskusi pakai akal Bukan sehat. parah Bang Juma. Bang Juma yang salah tafsir. Gitu loh. Gagal Bang paham Juma ya, salah gagal tafsir. paham. Gagal Menurut paham. Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Maka setelah dia pergi, yang datang siapa? Coba Bang Juma baca ya, Yohanes Alamak. 14 ayat 23. Alamak. Ya. Enggak, Alamak. karena Yesus pun akan datang dan diam di dalam tubuh manusia. Datang Iya. dan diam dalam tubuh manusia. Pada saat Dalam- kau ingat dia, pada saat murid-muridnya mengingatnya, Yesus akan datang. Tapi bukan datang dalam bentuk cahaya dan suara. Oh, tidak dibatasi dia Bang Juma, tidak dibatasi. Dia roh kebenaran itu bisa menjurus Geser kepada sedikit. Aku mau duduk di sampingmu, aku adalah Yesus. Bukan begitu maksudnya. Bukan, gini Bang Juma. Saudara, Yesus Lalu mengatakan. Yohanes 14 ayat 26 juga dikatakan, Roh Kudus itu diutus di dalam nama Yesus loh Bang Juma. Ya, sekarang yang datang Yesus atau Roh Kudus? Ya, Yesus itu adalah Roh Kudus. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus? Baca Yohanes 14 ayat 26. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Baca Roh nomor Kudus, 16-nya. ya, Roh Kudus, ada Roh Tapi Aku penghibur Yesus, yaitu Roh Kudus aku yang akan Yesus, diutus oleh Bapa dalam namaku gitu loh. Artinya Aku- Yesus itu bisa Roh Kudus, bisa Roh kebenaran gitu loh. Saudara, Ada boleh enggak? dalilnya, saya tidak hanya banyak congol. Ada dalilnya Yohanes 14 ayat 26. Coba baca nomor 16-nya. Coba baca nomor 16-nya, saudara maju.
Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai Itu kamu Yesus. selama-lamanya. Itu Yesus. Yaitu roh kebenaran Nah, dunia. itu Yesus. Itu Yesus. Baca yang- dulu semua konteksnya Bang Juma. Aku akan minta kepada Bapa agar dia mengutus Yesus yang lain, gitu maksudnya. Konteksnya baca dulu semua. Alah, konteks pula Iya, tuh. harus dibaca Bang Juma supaya Bang Juma nggak Sekarang jadi Bang Juma. apa yang Anda pahami di Yohanes 14:16 itu? Yang datang setelah Yesus atau bukan? Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus Nomor atau Roh 16-nya Kudus dulu, diutus. Ya itu satu perikop itu Bang Juma. Satu perikop. Saya Yesus tanya, menjanjikan penghibur. Yohanes 14 nomor 16 itu seorang penolong lain, kucu. Enggak, satu perikop itu Bang Juma. Tidak Yesus- peduli mau satu kontainer, mau satu Oh, nggak mikroskop, saya bisa. nggak peduli. Itu di sana lah letak Yesus kegagalan yang Juma. minta, Yesus minta penolong lain atau dirinya sendiri? Di sana lah kegagalanmu Juma. Saya Gagal atau kamu di ente yang situ. gagal? Sekarang dia minta Kamu yang penolong gagal lain. Juma. Kamu yang gagal. Makanya baca itu semua perikopnya itu. Ternyata roh penghibur atau penolong itu yang diutus itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kampret. Bahlul. Makanya kurangi makan asu. Pakai ini dong. Yesus Iya, berkata, jadi Bang aku Suma- akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti bukan Kalau yang dirinya. iya bukan Kalau dirinya. yang dimaksud dirinya, saudara, kalau yang datang itu Yesus kembali, ngapain dia harus pergi? Habis itu dia datang lagi. Terus ngapain dia harus minta? Harusnya Yesus mengatakan, agar Bapa mengutusku kembali. Ini penolong lain. Itulah bukti bahwa ketika ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, itu bukan Yesus. Karena yang datang setelah Yesus itu roh kebenaran, bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang, kalau roh yang benar yang datang kepada Paulus di padang gurun, harusnya dia mengatakan, siapakah engkau? Paulus akan berkata, makhluk itu akan berkata, akulah roh kebenaran. Nah, itu baru betul. Faktanya dia mengaku Yesus. Akulah Yesus. Loh, kan Yesus minta penolong lain, kok Yesus yang datang? Ayolah teman-teman. Iya, tapi kan Diskusi lah, Bang. Yesus kan berkali-kali ketemu Yesus menampakkan diri, ya, bukan hanya Justru- Paulus, ya. Justru Tubuh itulah Yesus yang harus juga. diwaspadai. Dan yang datang kepada Paulus ini kan, kalaupun Yesus menampakkan bukan dalam bentuk tubuh, tapi suaranya yang keluar dari Astagfirullahaladzim, dia. ya Allah ya Kan Karim. suara, dikatakan suara Yesus. Aduh. ya. Jadi kita tidak Astagfirullahaladzim, bisa ya Allah ya mengambil Karim. kesimpulan bahwa Kalian itulah ini Mesias mau palsu. membodoh-bodohi orang Islam. Karena di situ Dengan pola itu nggak bisa kalian membodohi kami, nggak bisa. Kalian Mesias hanya palsu. kalian Mana hanya ada menipu data diri mengatakan kalian. itu Mesias palsu yang ketemu si Paulus? Tidak ada datanya. Hei, Jangan Bahlul. kita ngarang juga. Yesus Kalau memang disebut Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa Pak perkataan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Hah? Jangan percaya. Jangan percaya. Dompala. Saya ngajak Anda itu sehat waras. Kalian tidak akan pernah berhasil menipu kami. Nggak bisa. enggak. Ini kitab kami bukan untuk kalian juga. Kalian baca ini, malah Anda jadi pintar karena baca Alkitab. Diajarkan kemudian untuk menipu kami. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukesirun. Saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Orang-orang kafir ini membantu iblis untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Itu buktinya. Ketika Yesus mengatakan jangan percaya, sebagai saudaranya iblis yang datang kepada Paulus, Anda mengatakan percaya dong, percaya dong, percaya dong. Itu kan bukan kedatangan yang kedua, itu hanya penampakan berupa percaya dong, percaya dong. Kalian sedang membantu iblis untuk menyesatkan manusia, paham? Dari semua ajaran Paulus, dia tidak bertentangan dengan menceritakan tentang Yesus yang lahir, mati, dan bangkit. Memang jelas banyak saksinya Yesus lahir, mati, dan bangkit. Kalau dia mengajarkan Yesus tidak mati dan bangkit, itu yang ajaran palsu.
Paulus dari tulisannya dia menjelaskan makna Yesus mati dan maknanya Yesus bangkit bagi orang Oke, Kristen. sekarang begini, saudara. Bangkit dari kematian itu tanda untuk angkatan jahat atau untuk orang benar? Menurut Yesus. Kita dibenarkan oleh karena Yesus telah menang bangkit dari kubur. Jadi artinya kan Paulus menjelaskan waktu baptisan ya, ketika kita diselamkan itu tandanya kita mematikan dosa-dosa kita ya. Kita keluar dari air itu artinya dari Paulus ya, kita bangkit di dalam Kristus ya. Sebagai Saya ulang lagi. sebagai tanda pertobatan. Saya ulang lagi, saudara. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat itu tanda apa? Ketika Yesus Tanda mengatakan, tanda Yunus. Ini David lebih pintar. Tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda kebangkitan pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Bangkit hari ketiga tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang menerima itu? Siapa yang menerima kebangkitan itu sebagai simbol keselamatan? Siapa? Itu kan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dia katakan tanda untuk mereka karena mereka meminta tanda apa menunjukkan bahwa dia memang benar-benar adalah utusan Tuhan. Tapi dia hanya memberitahukan hanya tanda Yunus ya. Mereka menyaksikan memang Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Sebelum dia bangkit, para ahli Taurat membayar prajurit untuk menjaga kubur supaya tidak terbukti kalau dia akan bangkit. Tapi ternyata Yesus bangkit. Ada malaikat yang menggulingkan batu kubur. Nah, itu mereka itu tanda untuk siapa? Ya untuk mereka yang tidak percaya tentang mati dan bangkit Yesus. Iya. Coba kita baca perikopnya. Itu dia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat. Ya, dan orang Farisi. Silakan. Nah, terus tanda hanya mereka kan minta tanda, ya ini hanya itu yang mereka saksikan bahwa Yesus memang akan mati dan bangkit. Ya, itu tanda itu kan terjadi. Itu tanda untuk menyangkal kebangkitan mereka membayar prajurit-prajurit untuk menjaga kubur. Nah, ternyata malaikat datang menggulingkan dan mereka semua pingsan, ini penjaga-penjaga. Nah, jadi memang ternyata Yesus bangkit. Hanya itu yang untuk mereka saksikan. Tanda itu diberikan kepada angkatan jahat, betul? Ya, memang mereka angkatan jahat yang Yesus berhadapan. Apakah tanda itu diberikan kepada angkatan yang benar? Lah kita yang percaya tentang nubuat-nubuat Yesus yang mati bangkit sebagai domba yang tersembelih dinubuatkan, ya kalau itu terjadi berarti memang untuk orang benar. Berarti ya kita dibenarkan. Itu tanda di dalam Yesus. untuk astagfirullahaladzim. Itu tanda untuk orang benar atau tanda untuk angkatan jahat? Orang jahat. Orang jahat. Iya. Nah, berarti yang menerima kita apa? Ketika kita menerima Yesus ya sebagai juru selamat melalui yang bangkit hari ketiga, berarti kita termasuk dibenarkan oleh kematian berarti kita termasuk Yesus. Ya, kita termasuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kita jadi benar oleh karena bukti bahwa memang benar Yesus mati dan bangkit. Kita dibenarkan di hadapannya. Kita memang penjahat, kita semua orang berdosa. Sama seperti ahli Taurat orang Farisi. Udah turunin kita aja orang sakit. Tidak percaya. Udah Anda turun, Anda ke gereja colok pantat seperti biasa. Bahlul. Angkatan jahat itu, syukran. Angkatan jahat itu diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Angkatan yang benar dikasih nggak tanda itu? Tidak. Apa buktinya? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 Anda baca. Ngeyel, ya Anda ngeyel. Jadi ya sesuai dengan Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka akan senantiasa mengajak manusia
untuk durhaka kepada Tuhannya. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Dalil pun dibantah. Angkatan jahat minta satu tanda, diberikan tanda. Kalau yang percaya berarti dia termasuk angkatan apa? Ya angkatan jahat lah. Memang kalian ini bahasa Cinanya dompala. Oke, silakan. Assalamualaikum Oten warahmatullahi wabarakatuh. Dompla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru Saya kita. izin sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi dan Pak Desugi. Bang Ardi monitor, Pak Desugi monitor. Assalamualaikum. Oke, gelombang kedua ya. Ya Gelombang teman-teman Oten yang tidak domplak ya, yang tidak domplak. Monitor. Assalamualaikum Guru Zuma. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Aku warahmatullahi izin nyimak dulu ya. Mana ini Bang Fandi kan udah punya peliharaan. Saya nggak tahu Oten. Ini ada Anton Riza dari tadi typing. Empat ya, Bang Goldian. Gelombang kedua. Ini ujian paket C, gelombang kedua. C, paket C. Naikkan Oke, gelombang kedua. teman-teman, jangan lupa yang di bawah tap-tap layarnya yang kenceng ya. Habis ini 1M, semoga kita dapat Oten yang tidak domplak lagi. Diskusi secara hikmat gunain data. Oke, selamat malam Oten Anton Riza. Silakan. Oke. Ya, Pertama, sabar dulu Bang Anton ya. Kita naikkan 3 lagi teman Kristen karena kita tidak main. usah, cukup saya saja kelihatannya. Waduh, ini yang Bisa tidak ditambah disuka. lagi, oke? Orang sombong begini yang tidak disuka Bang Zuma ini, Enggak, bahaya. bukan sombong. Kita Ya, silakan. nama agama Islam baik-baik, nama Kristen pun baik-baik. Tidak ada nama Oten dan sebagainya. Oke, silakan. Duh, serah gua, Bang. Emang Oten kok. Oke. Oke, kita buktikan siapa yang Oten, oke? Oke, Bang Juma Ya, berkata Saudara Anton, bahwa ya. Paulus adalah penyesat. Oke. Saya tidak bilang- katakan itu. Saya Oke. penyesat setelah Yesus datang itu siapa? Itu yang sedang kita kaji gitu loh. Oke. Saya Tolak bilang tolak ukurnya menurut tentu Bang Juma, Yesus, siapa bukan penyesat itu? yang datang kepada murid Yesus pada saat itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Oke, saat saya menjelaskan sebuah ayat Alkitab, bukan berdasarkan pengertian saya sendiri. Begitu juga dengan agama Islam. Pun sama. Oke, sekarang saya tanya. Paulus dalam agama Islam, dalam Al-Quran, dia disebut sebagai rasul. Dia tidak pernah disebutkan dengan mana itu? bahasa buruk. Saya Di bisa mana? Silakan Anda buktikan. Oke. Aku izin 1 juta pertama kalau di Betul ya, Bang Golia. betul. Gurunda mau nambahin nggak? 300 miliar. Oke, 300 miliar. 300 miliar plus 1 juta. Oke, sesuai dengan komitmen sampean, jangan sampai munafik. Udah, Tidak siapkan menepati aja janji, rekeningmu, ya. Rekeningmu akan penuh duit. Oke, saya pegang kata-kata silakan. Anda ya. Buktikan siapa yang jujur. Wahai manusia penghayal, silakan. Oke, siap. Hmm. Dalam Al-Surah Baqarah 2:136. Boleh disebutkan siapa ketiga utusan yang diutus? Bacakan Salah, surahnya itu dulu. Yasin bro, bukan Al-Baqarah. Oke. Salah kutip Oke. dia. Enggak, oke, benar. Sekarang saya tanya, dari surat Yasin itu siapa yang disebut dengan tiga utusan? Katanya kau yang sebutkan tadi Paulus, lu kok tanya pula ke kami? Oke, iya makanya saya tanya berdasarkan ayat tersebut. Kamu yang menuduh, kamu yang mengklaim Al-Quran menyebut nama Paulus, kamu tunjukkan. Oke, Kok berdasarkan bertanya? interpretasi dari ayat tersebut. Di situ tertulis nama Yohana dan Bulus. Mana coba tunjukkan ke saya coba. Hah? Al-Baqarah 136 nggak ada bro. Bukan. Biarin dia, Yohana biar Bulus. usah diajarin, Ayat biarkan Yasin, dia kan? gila sendiri, biarin. Tunjukkan cepat. Hei.
penyembah Oke. Kristus, makhluk padang gurun. Silakan, cepat. Ayo, penyembah Kristus, makhluk yang keluar dari kuburan. Silakan. Mana? Tunjukkan di mana, di surah Berdasarkan mana? surat Yasin tersebut, siapa 3 utusan itu menurut Kok jadi interpretasi bertanya dari Anda? ente? Ya, saya bilang. Nah, Bang Kok Anda Juma, jadi bertanya? dengarkan dulu. Kok Anda bertanya? Sama Anda bertanya? dengan sound ketawa itu enggak ada gunanya. Cuma Saya distorsi tahu saja. lagi. Kamu Oke, ditertawakan Bang itu Juma, maksudnya. dengarkan baik-baik. Dengarkan Ya, baik-baik. silakan. Siapa Ya. 3 utusan dalam Kok surat Yasin bertanya, tersebut? koplak? Kamu Saya yang mengatakan bilang, ada oke. nama Paulus di dalam Al-Quran. Sebutkan, ngapain kau bertanya, tuyul? Oke, saya sebutkan bahwa dalam surat Yasin tersebut nama Paulus disebutkan. Benar atau Mana? tidak? Bacakan ayatnya. Inilah Kristen. Kerjaan cuma menipu aja. Kita tidak menipu. Tafsir Mana coba? surat Yasin ayat 13 sampai Katanya 14. Al-Quran kok jadi tafsir. Tadi katanya Al-Quran kok jadi ke tafsir. Yang mana yang betul? Al-Quran atau tafsir? Dengarkan Nah. dulu. Loh, Kamu- tadi katanya Al-Quran. Iya, Kan nggak dalam jadi. surat- Duit saya dalam nggak surat jadi. Yasin tersebut, dalam Duit surat saya Yasin nggak jadi. tersebut, Nggak gini, ada. gini. Surat Yasin tersebut ayat 13 ayat 14 itu. Nggak jadi duit saya. Aku karungin kembali ah. Karungin kembali duitnya. Nggak jadi gue kasih kau. Oh, Cuma nipu aja ternyata. Ini bukan gereja. bukan kalau gitu Ini sebutkan bukan siapa gereja. 3 utusan di situ yang ditulis. Ini bukan gereja. Udah. Siapa Nggak yang usah tertulis? kau kembali ke sini. Penyesat setelah Juma, Yesus itu siapa? Juma. Nggak ada orang Saya tanya Kristen dulu, yang sehat kan? 3 utusan di situ kenapa kalian Kenapa susah kau tanya sekali? saya? Sebutkan. Juma, kenapa kau tinggal sebutkan saja nama 3 Ya, utusan kamu yang ada harus dalam surat menyebutkan. Kamu yang harus sebutkan, Sota. Oke, Penipu. saya sebutkan salah Ya udah, satunya ada sebutkan. nama Paulus di situ. Di mana coba bacakan ayatnya coba. Saya ingin dengar. Is arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Mana namanya Paulus itu? Yang mana Dan namanya buatlah Paulus? bagi mereka suatu perumpamaan penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepadanya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang lalu mereka mendustakan keduanya, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Siapakah ketiga utusan itu berdasarkan ayat Loh ini? kok jadi kau tanya saya mana nama Paulus? Bentar, oke. Saya sebutkan dalam ayat ini disebutkan Mana? ada ketiga utusan tersebut adalah Yohana. Di mana Paulus. tertulis di Al-Quran nama itu di mana? Ya makanya itu saya tanya, kalau memang Al-Quran itu Loh, kamu yang mengklaim secara di dalam rinci dan Al-Quran detail, saya tanya ada dulu, nama Juma. pendiri Kristen Paulus. Mana tertulis? saya Mana? bilang, benar di sini ini ada nama Paulus di sini. Bulus. Ya dia mana sebutkan. deh? Ku bacakan lagi. Iz arzalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzatna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Mana namanya Paulus di situ? Oke, memang tidak disebutkan dalam ayat itu. Ya. Tapi begini Juma. Oke. Siapa yang Udah, bisa Udah, memberikan kembali ke saya tema, tahu kembali ke arti tema. dari tiga utusan ini siapa aja namanya? Penyembah Kristus, kembali ke tema. Jangan kau mengibul di sini. Jangan kau mengibul. Bro, kalau kau takut, kenapa kau nggak bilang aja? Gitu loh, cuma bilang Udah kau turun bahwa kalau gitu. utusan Kau- 3 itu siapa namanya. Oke, berdasarkan ayat Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau nipu. Di sini jangan kau nipu. Nggak ada umat Islam yang kau tipu dengan Al-Quran. Jangan kayak gitulah saudara. Jangan terlalu memperlihatkan sisi kebenaran Al-Quran. Jangan. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kenapa bisa demikian? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kalian tidak bisa nipu kami, nggak bisa. Kamu menjelaskan Al-Quran, kau cuma menipu diri kalian. Kasihan kami sama kalian. Mending bahas ini.
Penyesat setelah Yesus itu siapa? Kenapa lari ke Al-Quran surah Yasin? Penyesat yang datang setelah Yesus siapa? Apakah Nabi Muhammad? Tunjukkan data. Itu aja. Kok larinya kemana-mana? Sederhana kok itu untuk menjadi waras, teman-teman. Jangan sombong terhadap kebenaran. Kalau Nabi Muhammad itu penyesatnya, tunjukkan datanya. Tertulis di mana? Apakah Nabi Muhammad pernah datang kepada murid Yesus di abad pertama? Kan tidak pernah. Lalu siapa? Nah ini, kami hadir untuk membahas ini, untuk menolong kalian. Bukan untuk menista, bukan untuk menghujat. Maka sejatinya kedepankan kejujuran, jangan kebohongan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Nah, dari situ aja dulu jujur, supaya tahu, oh penyesatnya itu siapa gitu loh. Sederhana kan? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Nah, setelah kita tahu kamu itu siapa, nanti kita akan gampang tuh menyelidiki siapa nabi palsunya. Siapa aja yang datang kepada kamu ini. Apakah Nabi Muhammad pernah datang di abad pertama di kamu, ke kamu? Gak pernah. Lolos nabiku kan? Alhamdulillah. Lalu siapa yang pergi ke kamu, murid Yesus? Ayo, itulah dia nabi palsunya. Sederhana kawan, sederhana. Tetapi karena kalian justru membenarkan kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun, maka perdebatan makin panjang. Kenapa? Karena Al-Quran ingin menorehkan kebenarannya. Wahai umat Islam, tengoklah mereka, saudara-saudaranya iblis itu. Mereka akan membantu iblis untuk menyesatkan manusia. Ya buktinya, Anda melilit lidah, Anda kemudian keluar dari konteks dalil. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa di situ? Dari situ aja ketahuan kebenaran Al-Quran bahwa kalian akan menolong iblis. Membantu iblis. Agar manusia itu bisa percaya kepada kalian. Agar manusia ikut untuk mendurhakai Tuhan. Itu. Kami datang di sini untuk menolong kalian. Semoga saudara-saudara paham. Silakan. Oke, ada 3 ya. Mungkin bisa dinaikkan satu lagi, Bro Goldian. Oke, Bang Fandi, aku sapa dulu ya, teman-teman Oten, Bro Robi Saputra, Bro Yordan, sama Bro Jericho. Selamat malam, salam sejahtera. Langsung dibuka mute-nya, teman-teman yang Kristen. Silakan, yang naik. Bro Robi. Oke, tumbang satu. Turun ya. Bro Jericho, silakan. Gelombang kedua ya. Lanjut, Bang Jericho. Malam Bang Juma. Malam Ya, Kristen, saudara. Bang. Malam. Kristen Bang? Malam Bang Juma. Iya, malam. Ya. Oke, Bang Robi Saputra ngomong Bang. Kristen atau Muslim agamanya? Oke, kita turunkan. Mungkin Muslim terpencet. Oke, Kabar Bro Pak Jerry, Jericho. selamat malam, Bro Jerry. Kristen beliau. Kristen ya. Malam oke. Pak, malam. Silakan Pak Jericho. Bisa aku bertanya? Iya. Sesuai topik Malam ya. Bang Juma. Oke. Malam. Suara saya kedengaran kan ya? Suara kedengaran Gurunda. Kalau saya jawab di luar topik dulu bisa enggak? Mohon maaf. Kita edukasi Bang, tapi silakan aja Anda bernarasi. Silakan. Oke, makasih Bang Juma atas kesempatannya. Jadi Iya. saya mohon maaf dulu karena isu yang saya dengar ini yang terjadi di media sosial ini, khususnya air kencing unta itu kok diminum. Nah, saya mohon data atau rekomendasi perkataan yang jelas dari kubu saudara kita Muslim untuk menjelaskan itu. Saya tidak mau menghujat atau mengapa, tetapi saya ingin tahu kebenaran tujuannya itu apa sih sebenarnya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan Bang Juma. Mohon maaf kalau memang ada. Baik Bang. Jadi kalau berbicara mengenai kisah tersebut,
itu bercerita temporer. Ketika ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad masuk kemudian di kota, orang itu datang dari jauh, kemudian dia tidak cocok dengan cuaca yang ada di sana, kemudian beliau sakit orang tersebut. Di situ belum ada rumah sakit, di sana nggak ada klinik.